Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau bagikan yang tertulis di dalam Alkitab, dan ini luar biasa sekali, bahwa harus diakui dan mau tidak mau, setiap kita yang percaya dengan Tuhan pasti akan diproses dalam hidupnya. Tujuannya adalah lewat proses itu supaya semakin nampak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, dia membuat pernyataan yang luar biasa, yaitu Yesus harus semakin besar dan dia semakin kecil. Saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, setiap kita pasti melalui proses supaya lewat proses itu semakin nampak Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau kita membaca Alkitab, banyak sekali ayat Alkitab yang menggambarkan akan hal itu. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari satu orang yang luar biasa menurut saya. Secara kasat mata dia luar biasa, tapi di dalam keluar biasanya hidupnya secara manusia tetap dia harus diproses. Supaya apa? Supaya Allah di dalam hidupnya semakin nampak. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 37. Kalau kita melihat cerita di sana, itu mengisahkan seorang muda yang bernama Yusuf. Yusuf pada waktu itu masih umur 17 tahun. Ya, orang ini kalau kita membaca komplit Alkitab, kita tahu persis Yusuf ini orang yang baik sekali. Orang yang benar-benar punya kasih di dalam kehidupannya, saudara ya. Saudara kalau membaca pasal 37, Yusuf diceritakan dia lahir pada masa tua ayahnya, Yakub. Dan karena Yakub saking sayang sama Yusuf, dia dibuatkan jubah yang maha indah, dikatakan oleh Alkitab. Dan ketika saudara-saudaranya melihat apa yang Yakub lakukan kepada Yusuf, mereka iri. Dan oleh karena iri itulah saudara-saudara Yusuf dikatakan oleh Alkitab tidak berlaku ramah kepada Yusuf. Bahkan Alkitab menulis mereka benci sama Yusuf dan menyapa tidak dengan ramah. Kemudian Yusuf mendapat mimpi, ada 11 berkas yang semuanya menyembah berkasnya dia. Wah, saudara-saudara semakin benci. Karena mereka menganggap Yusuf pengen menjadi raja atas hidup mereka. Dan satu saat dia mimpi kembali. Dia melihat bulan, bintang dan lain-lainnya menyembah kepada Yusuf. Dia ditegur oleh ayahnya. Dan saudara-saudaranya semakin tambah benci karena mimpi-mimpi Yusuf. Dan saudara, bukti bahwa Yusuf meskipun dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi dia penuh kasih sama mereka. Buktinya apa? Buktinya ketika dia disuruh sama Yakub bapaknya, Yusuf cari itu saudara-saudaramu, tengok mereka. Yusuf tetap berkata iya Bapak, dan dia pergi loh saudara. Ini luar biasa. Saya percaya kalau kita yang mengalami itu, kita pasti tidak mau, saudara ya. Tapi Alkitab memberi contoh ini supaya kita belajar bahwa apa yang baik di dalam hidup kita itu pun juga harus diproses, saudara ya. Nah, yang lucu memang, bukan lucu menurut saya, tapi memang ada satu hal yang saya renungkan, bahwa Yusuf ini agak ada sombongnya. Waktu dia disuruh ayahnya Yakub mencari saudaranya, dia pakai itu jubah yang maha indah itu. Menurut saya ya buat apa ya mencari saudaranya pergi ke padang gurun kok ya pakai jubah maha indah gitu loh ya. Nah, akhirnya ketika dia sampai satu tempat, dia ketemu gembala-gembala yang lain, dia tanya, saudara-saudaraku ada di mana? Oh, dia sudah pergi ke satu tempat lain namanya Dotan. Yusuf tetap cari loh saudara. Kalau saya pulang dan ngomong, Pak ini udah saya cari tidak ketemu Yusuf, pasti Yakub bapaknya ngomong ya sudah tidak apa-apa gitu saudaraku ya. Ini menurut saya loh ya. Tapi Yusuf enggak,
Dia tetap cari saudaranya, dan Alkitab mencatat dari jauh mereka sudah merancangkan hal yang jahat kepada Yusuf. Ya. Alkitab memang tidak catat ketika Yusuf ditangkap, dimasukkan sumur, tidak dicatat di situ ceritanya. Yusuf nangis, Yusuf memohon-mohon, tidak dicatat. Tapi Alkitab di bagian yang lain mencatat hal itu. Ternyata Yusuf penuh ketakutan, dia menjerit-jerit mungkin ya. Dia berteriak-teriak minta tolong kakak-kakaknya supaya dia diangkat dari sumur. Dan benar, kakaknya mengangkat dia dari sumur. Wah, dia senang. Dipikir dia bebas. Tapi ternyata tidak. Malah dia dijual, saudaraku. Wah, ini menyakitkan sekali. Ya. Itulah proses yang pertama yang harus Yusuf alami. Dan dia ternyata dijual sebagai budak. Udah hancur hidupnya pasti, saudara. Ya. Dia anak yang disayang bapaknya. Begitu dekat dengan bapaknya. Sekarang dia dijauhkan dari bapaknya. Dan terlebih dia dijual sebagai seorang budak yang tidak punya hak sama sekali. Ini proses yang menurut saya tidak main-main. Ada satu hamba Tuhan berkata sedemikian rupa. Kalau kita mau membangun rumah yang bertingkat-tingkat, itu pondasinya harus dalam dan kuat. Kalau tidak, rumah itu akan roboh. Yusuf sebelum menggenapkan mimpi yang dari Tuhan, dia memang harus diproses habis, saudaraku. Ya, benar-benar diproses habis. Apa yang dia alami selama di rumah ayahnya, dan itu membuat dia dalam tanda petik ada kesombongan dengan jubah maha indahnya. Dia harus diproses habis benar-benar. Jadi budak artinya tidak punya hak sama sekali. Tapi sekali lagi Alkitab mencatat dengan luar biasa. Ya. Sekarang kita buka di dalam Kejadian 39. Saya akan bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 ini luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Pengertian kita apa? Kalau ada kata-kata Tuhan menyertai kita. Saya nangkep sederhana sekali. Tuhan menyertai kita artinya dia benar-benar mau menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun kehidupan kita selama 24 jam, itu Tuhan menyertai kita. Arti sederhananya adalah Tuhan mau mengatur seluruh kehidupan kita. Tapi Alkitab ini tulis dengan luar biasa. Yusuf yang disertai Tuhan. Tapi lihat ayat 8 mengatakan begini. Waktu itu dia bekerja dengan luar biasa. Sampai Potifar melihat, ini anak luar biasa disertai Tuhan. Sehingga dia menyerahkan seluruh apa yang dia miliki kepada Yusuf untuk mengelolanya. Ini luar biasa, saudara ya. Dan lihat kata-kata yang Yusuf ucapkan setelah dia digoda oleh istri Potifar. Yusuf tidak mau, saudaraku. Ini orang memang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Ya, dia tidak mau digoda. Tapi ada satu hal ini yang kita perlu belajar di sini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku. Perhatikan kata bantuanku. Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ya tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ayat kedua dengan jelas mengatakan bahwa
Yusuf disertai Tuhan. Dan karena penyertaan Tuhan itulah dia mengatur semuanya dengan luar biasa. Dan orang Mesir Potifar ini seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Tapi Yusuf mengatakan seakan-akan yang membuat itu adalah dirinya, saudaraku. Makanya dia mengatakan padaku, padaku, padaku gitu, saudaraku ya. Dan akhirnya dari kisah inilah Yusuf perlu diproses lagi supaya akunya hilang, saudara. Ya. Proses lagi dia harus dipenjara. Dan di penjara pun Alkitab mengatakan pasal 39 ayat yang 23 itu, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Jadi di penjara pun Yusuf tetap disertai Tuhan. Dan kepala penjara melihat ini orang disertai Tuhan. Ya. Akhirnya semuanya diserahkan kepada Yusuf. Ya. Dan satu saat orang penting di dalam kerajaan Firaun, 2 orang, yaitu juru minuman dan juru rotinya, melakukan kesalahan dan mereka dipenjara. Dan di penjara itu pas, bukan kebetulan, tapi memang Tuhan atur, dia di bawah pengawasan Yusuf. Ya. Dan satu saat kedua orang ini bermimpi dan mimpinya dijelaskan sama Yusuf. Ya. Juru roti digantung, tapi juru minuman dikembalikan kepada posisinya. Dan kita lihat, baca lagi ya. Di ayat 8. Ya. Atau kita lompat aja. Kita akan baca ayat 13 atau ayat 12 ya. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu, ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau dalam pangkatmu yang dahulu. Engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ya. Lihat. Pasal 39 ayat terakhir dikatakan Tuhan menyertai. Tapi sekali lagi Yusuf belum melihat akan hal ini. Jadi dia merasa ya aku punya hikmat untuk menerangkan mimpi. Dan yang luar biasa saudara, ketika peristiwa ini terjadi, juru minuman dikembalikan, Alkitab tulis juru minuman ini lupa. Menurut saya tidak masuk akal. Kok bisa lupa gitu? Tidak mungkin, ini peristiwa besar. Tapi kalau maunya Tuhan ya seperti itu saudara ya. Yusuf sudah menaruh harapan ini. Juru minuman, wah, pestanya Fir'aun, juru minuman dikembalikan. Dia menunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Wah, kok tidak ada kabar-kabar ini. Mungkin dia tanya itu kepala penjara itu, juru minuman, kok tidak ada kabar. Tapi tidak tahulah saudaraku. Itulah yang terjadi di dalam Alkitab. Dan ditulis oleh Alkitab, Yusuf menanti 2 tahun. Bayangin saudara. 2 tahun dilupakan apa yang dia sudah sampaikan kepada juru minuman itu. Itu pasti Tuhan. Ya. Dan akhirnya yang mimpi bukan juru minuman lagi, tapi yang mimpi Fir'aun sendiri. Fir'aun mimpi dan dia manggil semua orang ahli-ahlinya untuk mentafsirkan mimpi, tapi mereka semua tidak bisa. Terus Alkitab catat juru minuman baru ingat. Wah, ini kalau sudah timingnya Tuhan ya seperti ini saudara. Ya. Melalui proses di dalam penjara 2 tahun sebelum Yusuf diangkat
oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir di bawah Firaun. Dia harus melalui proses 13 tahun, saudara. Ya. Jadi untuk diangkat derajatnya tinggi sekali itu, dia harus diproses 13 tahun. Dan ketika Firaun mimpi, juru minuman ingat, kemudian Yusuf dilepaskan dari penjara. Dan ini ada ayat yang luar biasa sekali. Ketika Yusuf menghadap Firaun, Firaun ngomong gini, kata juru minuman ini, kau mendengar mimpi, engkau bisa artikan mimpi itu. Yusuf menyaut ini. Ayat 16, pasal 41 ayat 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Sekali lagi saya baca, Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Ini satu proses yang mengubahkan hidup Yusuf. Ini yang dimau Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya, saudara. Hari-hari ini kalau setiap kita mengalami banyak hal, bersyukurlah. Apalagi yang secara daging tidak enak, bersyukurlah. Tapi kalau dosa, bertobat. Ya, sekali lagi kalau dosa, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau proses-proses ada masalah yang memang aku tidak berdosa dan aku harus mengalami proses-proses di dalam hidupku, bersyukurlah. Tuhan ingin saudara dan saya mengalami siapa Tuhan kita yang luar biasa itu. Dia mau Tuhan itu benar-benar menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Dia mau Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dan kita benar-benar hanya bisa berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Engkau harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ini contoh yang luar biasa yang pagi hari ini bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa yang pagi hari ini kami dengar. Kami rindu biar Tuhan kehendak-Mu, rancangan-Mu, rencana-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kalau Engkau harus proses kami Tuhan, biar kami berkata ya, supaya Kristus semakin nyata dalam hidup kami dan hidup kami semakin tidak ada apa-apanya. Engkau bertambah besar dan kami semakin menjadi kecil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.